Pemirsa, sebuah kanal YouTube dengan konten berbahasa Melayu menggegerkan netizen Indonesia. Salah satu lagunya yang berjudul Hello Kuala Lumpur dituding menjiplak lagu Halo Halo Bandung. Lagu berjudul Halo Kuala Lumpur yang diunggah sebuah kanal YouTube pada 27 Mei 2020 ini menjadi perbincangan warganet Indonesia. Pasalnya, melodi lagu ini sama dengan Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Bahkan lagu Halo Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo Halo Bandung. Netizen pun kesal dan geram dengan negara tetangga yang gemar menciplak kebudayaan Indonesia. Sebelumnya ada beberapa lagu nasional Indonesia yang sempat diklaim oleh Malaysia. Salah satunya adalah Rasa Sayangi. Selain lagu, beberapa warisan budaya Indonesia juga pernah diklaim Malaysia seperti reog, batik, keris, songket, angklung, dan rendang. Sebuah akun YouTube dengan konten bahasa Melayu dan berbasis di Malaysia disasar hujatan warganet Indonesia di media sosial. Pasalnya, lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946 itu diubah menjadi Hello Kuala Lumpur. Bukan kali ini saja publik Indonesia dibuat meradang oleh Malaysia. Bagaimana respon dari media? Kami sudah bersama pemimpin redaksi iNews.id, Zen Teguh. Halo Mas Zen, apa kabar? Baik, selamat sore, Mbak. Sore. Mas Zen, ini gimana nih? Ada Malaysia yang dituding menjiplak lagu Halo Halo Bandungnya kita. Iya, ini sepertinya bukan cerita pertama ya kemarahan masyarakat dan warganet kita terutama. 2017 Rasa Sayangi sama juga itu lagu Maluku yang kemudian sempat jadi soundtrack Malaysia, Truly Malaysia pariwisata, kemudian disuarakan juga waktu SEA Games 2017. Nah, ini kemudian juga terulang lagi. Jadi sebenarnya sangat lumrah reaksi publik ya netizen kita karena apalagi yang sekarang adalah lagu yang patriotik sekali gitu yang Bandung. Iya betul, Halo Halo Bandung kan historinya itu sangat luar biasa berdasarkan sejarah. Ini yang kemudian memicu amarah publiknya. Kita sebenarnya juga sangat menyesalkan dalam hal ini kenapa Malaysia bisa seperti itu. Hanya memang yang sedikit berbeda adalah ini kanal YouTube gitu ya, akun media sosial. Nah, ini memang sedikit perlu kehati-hatian dalam kita menyikapi. Kita tidak tahu dan sebenarnya kita juga tidak bisa langsung menjustifikasi itu sebagai Malaysia yang melakukan. Apakah benar memang orang Malaysia ataukah siapapun bisa melakukan itu karena itu adalah konten media sosial. Nah, itu yang kemudian perlu kita cermati. Apapun sih, karena melihat ya perjalanan yang beberapa kali Malaysia ada persinggungan semacam itu, jiplakan atau klaim-klaim yang sebenarnya ada di kita, warisan budaya kita, terjadi lagi, maka reaksi yang sama pun akan kembali muncul. Benar sih. Tapi kalau kita lihat kan ini bukan di laman YouTube yang sama, ini bukan hanya lagu Halo Halo Bandung, tapi juga tadi Mas Zen ngomong ada Rasa Sayangi, terus ada lagi yang Balonku dan lagu-lagu anak yang lagu-lagu Indonesia yang sebenarnya lumayan juga cukup terkenal dan sering dinyanyiin. Dan apalagi ada budaya lain seperti sempat rendang dan segala macam itu sebenarnya. Iya, reog juga. Itu sebenarnya masalahnya di hak cipta kita apa gimana sih Mas Zen? Kalau Mas Zen ngelihatnya? Ya betul. Kalau kita bicara dari sisi budaya ya, persinggungan ini agak dimaklumi dalam artian Indonesia dan Malaysia serumpun ya, serumpun dan ada beberapa budaya yang beririsan kemiripan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan hukum kan perlindungannya kepada hak cipta. Kalau yang di Halo Halo Bandung sudah sangat jelas sekali hak ciptanya melekat di Ismail Marzuki. Kemudian yang di kekayaan intelektualnya ada PT yang sudah memiliki hak cipta itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta kan itu sampai 70 tahun ya kalau dihitung dari Pak Ismail Marzuki meninggal yang 1958 itu. Nah, kita memang hak cipta ini salah satu kata kunci dalam kita melindungi warisan budaya yang kita miliki. Sebenarnya kalau dari perspektif hukum kita sudah melakukan ya menurut media ini langkah-langkah yang sudah benar ya, ada perlindungan hak cipta di situ. Cuman kadang-kadang
muncul juga pertanyaan, Malaysia ini kadang-kadang ya sering juga tanda kutip melakukan hal-hal yang kadang memancing reaksi publik. Cukup menarik juga sebenarnya waktu reaksi netizen di sini itu juga menjadi sorotan media-media Malaysia. Mereka juga mengulas bagaimana melihat masyarakat kita dalam merespon ini, dan kemudian menariknya juga nih ada beberapa YouTuber juga di Malaysia yang mereka mengkritik lagu Hello Kuala Lumpur itu. Justru malah orang Malaysia ngeritik lagu itu juga. Jadi dalam artian kalau kamu pengen viral, bikinlah konten yang lebih bagus. Jangan hanya sekedar memancing kontroversi untuk kemudian kanalmu menjadi terkenal. Saya kira masukan dari netizen sana bagus juga. Itu artinya mereka juga, tidak mendukung plagiat gitu ya. Itu yang mestinya juga jadi pelajaran juga buat publik Malaysia gitu. Ini kan beberapa kali sering terjadi seperti ini dan reaksi yang sangat kuat muncul. Nah, mereka sepertinya juga kadang-kadang melakukan hal yang berulang itu. Jadi sengaja banget mancing netizen Indonesia gitu ya biar ini. Tapi kalau kita lihat kan tadi kita bahas juga, Mas Zain juga ngomong bahwa ini bukan pertama kali. Masih hubungannya berkali-kali dengan Malaysia gitu ya, lagi dan lagi sama Malaysia. Tapi apa sih sebenarnya langkah yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia? Jangan sampai nanti ada lagi nih yang diklaim gitu kan. Apalagi kebaya juga kan kita mau goes to UNESCO, lagi proses gitu kan. Jangan sampai nanti malah diklaim. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah menurut Mas Zain? Kalau dalam konteksnya yang Hello Hello Bandung ini ya, Halo Halo Bandung yang diduga kuat dijeblak oleh Hello Kuala Lumpur ini ya, saya kira Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sudah cukup baik ya merespon dalam hal ini, menelusuri bahwa akun itu kan kemungkinan dikelola oleh di India. Jika benar itu dikelola oleh di Malaysia, mereka sudah berkomunikasi dengan yang namanya Komisi Multimedia Malaysia, ya semacam KPI lah kalau di sini. Nah, itu yang memberikan laporan kepada mereka jika benar ini adalah Malaysia, maka harus ditindak. Kemudian di sisi kita, pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang menurut saya juga sudah on the track lah. Yang pertama, meminta YouTube sebagai platform media sosialnya untuk men-take down lagu itu karena atas dugaan plagiarisme itu menjiplak. Kemudian di sisi lain, Kemendikbudristek juga bersikap tegas akan melakukan langkah-langkah hukum memang jika itu betul terjadi dan secara jelas ada bukti bahwa itu adalah plagiat. Nah, dalam hal ini sebenarnya ya ada perlu itikat baik dari kedua negara ya, karena tadi itu tidak hanya sekali ini, cuman yang sekarang kebetulan karena konten di YouTube aja, tapi sebelum-sebelumnya kan bahkan lebih luas ya, menasional. Indonesia dan Malaysia sama-sama meratifikasi peraturan internasional tentang kekayaan intelektual. Dalam hal ini yang sudah dianut di Konvensi Bern. Nah, itu menjadi pedoman. Di Indonesia juga meratifikasi, di Malaysia juga meratifikasi. Mestinya di antara mereka atau di antara kedua negara ini sama-sama meratifikasi sudah sangat paham sekali rule-nya. Nah, itu yang menjadi panduan bagaimana saling menghormati, saling menghargai warisan budaya, mana di sini yang sudah menjadi hak cipta Indonesia, warisan budaya Indonesia, begitu juga di Malaysia harus dihormati juga. Jadi kayaknya harusnya duduk bareng gitu ya, pimpinan negara gitu ya, menteri-menteri luar negerinya untuk kayak ngopi bareng. Terus kayak ini punya Indonesia ya, ini punya gitu kali, jadi lebih santai. Tapi yang paling penting Mbak Sila juga dalam kasus ini kita memang tidak perlu terprovokasi secara berlebihan ya, apalagi memang ini konten media sosial yang bukan, artinya tidak bisa langsung dijustifikasi itu sebagai pemerintah Malaysia. Jadi intinya Indonesia harus lebih kritis lagi begitu ya. Harus lebih melindungi lagi warisan-warisan budaya kita. Baik, terima kasih Mas Zain Teguh, pemimpin redaksi iNews.id telah bergabung di Sinda Sore. Salam sehat selalu Mas Zain. Terima kasih Mbak Sila.